Kita akan baca firman Tuhan Daniel pasal 1 ayat yang ke-20, Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Mari kita akan membaca bersama-sama, ada di layar monitor nanti. Oke, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, teman-teman, ini menjadi menarik Bapak Ibu, karena kenapa? Kata Ibn dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu berusia bukan orang muda usia 20 tahun, tetapi usia 15 sampai 17 tahun. Jadi ini usia teman-teman yang lagi ikut cermat sebenarnya. Jadi yang menarik adalah orang muda ini, orang muda diketahui lebih cerdas daripada ahli hari itu. Nah, kalau orang dianggap ahli dalam pengetahuan nujum, dalam sejarah tradisinya minimal 30 ke atas. Tapi ini anak-anak muda usia 15-17 tahun diketahui 10 kali lebih cerdas. Nah, saya pengen tahu berapa banyak di antara teman-teman muda di sini pengen 10 kali lebih cerdas dari sekolah lain. Oh, nggak ada ya? Oh, puji Tuhan, oh 1, 2, puji Tuhan, saya doakan kamu jadi orang hebat Pak. Amin. Yang sudah angkat tangan, yang nggak angkat tangan ya berarti oh ada, oh nggak ada ya, garuk-garuk ternyata ya. Anak muda ternyata yang dibilang ini Ibn dalam bahasa Ibrani 15-17 tahun, yang waktu mereka dipindahkan dari Israel ke tanah pembuangan itu masih muda, tapi ternyata mereka memiliki kecerdasan 10 kali lipat. Nah, sekarang kita belajar secara cepat Bapak Ibu teman-teman, apa sih yang dimaksud next dengan anointed intelligence? Apa sih maksudnya? Ya, next. Nah, kata anointed, kalau kita bicara anointed satu persatu, next. Oke, kalau kata anointed berarti biasanya istilahnya kata diurapi. Nah, kata diurapi biasanya bicara tentang tindakan Allah yang mengaruniakan kekuatan, wawasan atau kemampuan khusus. Next, Jeff. Kepada seseorang untuk suatu tujuan tertentu, misalnya raja, nabi, imam, mereka diurapi. Bapak Ibu, bicara diurapi berarti orang itu punya perlakuan khusus. Pengurapan hanya datang dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, pengurapan datang dari Tuhan. Nah, kalau intelligence, apa yang maksud dengan intelligence? Nah, ada seorang namanya Donald Steiner. Intelijensi yaitu suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai macam persoalan. Pengetahuan. Jadi orangnya diurapi tapi punya intelligence, punya kemampuan. Intelijensia. Nah, contoh ya, kita tahu sekarang industri kita 4.0, 4.0. 1.0 apa sih kalau dunia informasi? Betul ya, 2.0 tepat sekali jawaban alam roh semua. 3.0 betul sekali ya. Biasanya begini ceritanya kalau bicara informasi ya. Sekarang ini ada sekumpulan orang datang di GBI Basilea. Nah, ini namanya informasi. Dari informasi ini 1.0. 2.0 adalah dari sini didata berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa umurnya, tinggalnya di mana, itu data. Dari data itu menjadi 3.0, yaitu namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini pun makin banyak sehingga muncul 4.0 itu menjadi data yang luar biasa, sehingga kalau pakai Google, kalau pakai AI dikasih tahu. Tapi ada 5.0, ada 5.0, namanya adalah hikmat. Dan itu hanya orang manusia yang bisa. Kalau Google bisa masak, dia jago. Tapi Google menyediakan pengetahuan. Mengerti ya? AI menyediakan jawaban. Tapi jawabannya nggak bisa dipakai sama dia sendiri. Yang bisa pakai adalah orang-orang berhikmat, orang-orang yang cerdas, orang yang punya intelijensia yang baik, sehingga dia bisa menggunakan data, informasi, pengetahuannya, sehingga akhirnya waktu diurapi sama Tuhan, dia akan jadi orang yang jauh lebih hebat. Ini sebentar nih, apakah masih bermasalah? Jeffrey sama Andi di belakang? Bisa? Jeff? Supaya kalau maju biar agak lebih cepat nih, ya karena waktunya. Nah, jadi artinya begini, kalau kita bicara anointed intelligence, AI, tidak ada di Alkitab tulisan anointed intelligence.
Tetapi secara implisit, secara Alkitab teman-teman, Bapak Ibu, Alkitab menunjukkan ada orang-orang intelijensia, ada orang cerdas di Alkitab, ada orang pengetahuannya hebat, tapi begitu diurapi Tuhan lebih luar biasa lagi. Anda mungkin pernah ingat kisah tentang pembangunan kemah suci pertama kali. Ada seorang tukang yang pinter banget, begitu diurapi Tuhan, tahu maunya gimana. Nah itu maksud saya. Mungkin ada orang yang cerdas, pinter, tapi tanpa pengurapan itu persoalan. Sekali lagi, di Alkitab orang cerdas banyak, bahkan di tanah pembuangan, yaitu di Babilonia, orang pinter banyak, tapi yang diurapi cuma 4 orang. Jadi teman-teman, hari ini saya mengajak teman-teman muda, kalau untuk ikut cerdas cermat hari ini, tidak cuma pengetahuanmu tok yang ngerti. Alkitabnya apa, jawabannya apa, enggak. Tapi kalau di luar kamu nggak bisa praktek, nah itu kesalahan. Tidak anointed intelligence. Sekali lagi, intelijensia itu pengetahuan, kecerdasan yang memampukan orang memecahkan masalah. Makanya kemudian sekarang ini ada berbagai macam, ada 6 jenis IQ katanya intelijensia. Satu namanya IQ, yaitu intelijensia quotient. Yang berikutnya EQ, emotional quotient. Anda pinter, tapi kalau nggak tabah, Anda jadi pecundang nanti. Anda tabah kuat tanpa pinter, Anda dimanfaatin orang. Dari IQ ke EQ ada namanya EQ, adversity quotient, kecerdasan memecahkan masalah. Anda pinter, tabah, tapi kalau ada masalah nggak bisa memecahkan masalahnya, Anda butuh konsultasi sama orang. Makanya konsultan dibayar mahal. Dari EQ ada SOE, social intelligence, kemampuan bangun hubungan. Stanford University meneliti teman-teman. Sekali lagi, sukses kamu nanti teman-teman bukan cuma karena kamu pintar, karena 12,5% sukses orang karena kecerdasan, tapi 87,5% karena kemampuan bangun hubungan. Makanya mau kamu masih SMA, kamu masih anak sekolah 1S, jangan cuman lagunya di sudut sekolah tempat yang kau janjikan dan begitu. Dan semut merah bertanya, sedang apa di sini? Menanti gebetan katanya. Bukan begitu ya. Jadi sudah keluar, puji Tuhan sudah keluar. Next. Jadi perlu, nah ketika orang-orang yang diurapi dampaknya beda teman-teman ya. Orang yang memiliki anointed intelligence mungkin mampu melihat, memahami situasi dari sudut pandang Allah. Seperti Yusuf. Yusuf pintar, begitu diurapi Tuhan bisa menafsirkan mimpi. Orang lain dunia mimpi itu biasa, menafsirkan mimpi itu biasa, tapi Yusuf lebih tepat waktu ngomong. Nah hari ini banyak orang Kristen ke gereja, anak muda ke gereja, tapi gak minta pengurapan dari berat Tuhan. Sudah begitu tidak pernah kita belajar sungguh-sungguh. Nah ini persoalan. Sudah kurang pinter, tapi nggak minta urapan. Urapan tanpa pengetahuan juga persoalan. Jadi harus dua-duanya jalan. Makanya kalian harus sekolah. Saya dulu SMA ambil, kalau dulu zamannya Bapak Ibu ada namanya A1, A2, A3, A4 begitu ya. Saya ambil tengah-tengah A2 biologi. Ya supaya kalian pinter lah gitu. Walaupun semua A1, A2, A3, A4 bisa masuk semuanya di atas 7. Tapi kakak saya ngancam, kalau kamu ngambil A3 ekonomi, masuk pindah ke SMK. Jadi kaget saya, tetap SMA negeri aja lah ya. Ambilnya tengah-tengah, nggak ambil fisika, ambilnya biologi aja. Jadi ambillah sekolah di situ. Tapi saya dari S1 sampai S3 saya teologi ya. Kemudian sebelum selesaikan semuanya, saya belajar dengan John C. Maxwell dan kemudian buka perusahaan. Dan percaya sekarang saya ngerti. Pintar saja nggak cukup, perlu urapan Tuhan. Urapan tanpa kecerdasan juga persoalan. Jadi hari ini waktu ikut cerdas cermat, good. Tapi kalau nggak ada prakteknya, Anda nggak cerdas berarti. Masih hidup semuanya? Amin. Ketegangan memenangkan kejuaraan soalnya ini ya. Nah teman-teman, Alkitab memberi contoh nih orang-orang yang cerdas tapi juga diurapi. Next. Di sana kita melihat ada yang paling terkenal namanya Salomo. Tidak hebat, tidak jago sebenarnya, tapi ketika Tuhan hadir dalam bait suci, ditanya, minta apa? Minta hikmat. Karena kenapa? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 artificial AI, kepada 5.0 yaitu hikmat. Nah untuk jadi orang bijaksana teman-teman ada dua cara. Satu, jadilah tua. Bertambah dewasa, bertambah tua kamu bijaksana.
Dulu masih kecil, TK main api, kebakar, kita kaget. Sekarang udah SMA, ya main api ada waktunya lah. Yaitu saat panjang umurnya baru main api. Sudah gede, mulai ngerti. Naik motor kalau ngebut nggak lampu merah ketabrak sakit, nggak lakukan. Besar. Kalau anak muda sekarang kalau makan di mana? 4 huruf, all you can eat aja. Boleh, sekenyang-kenyangnya. Begitu sudah bertambah tua, all you can eat, rumah sakit langsung. Ya karena metabolisme tubuhnya udah mulai berubah, nilai makin sedikit. Bertambah tua kita bijak. Kak, kalau aku belum tua pengen bijaksana bisa nggak? Bisa. Amsal mencatat takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Amin. Takut akan Tuhan di mana? Seringlah ibadah. Ikutlah ibadah hari Jumat kalau ada roh kris. Ikutlah komsel. Supaya kenapa? Terawat hidupmu dengan Roh Kudus, terawat dengan pengurapan. Belajar tapi diurapi Tuhan. Ada Daniel Sadra Abednego, ada kisah Besaleel tadi saya bilang tentang kemah suci, dan 1 Korintus menyatakan bahwa setiap orang diberi, dan kalau orang kekurangan hikmat minta hikmat. Nah sekarang pertanyaannya secara cepat, bagaimana supaya kita menikmati anointed intelligence? Bagaimana next mendapatkannya? Mari kita akan membaca di Efesus pasal yang next. Bisa dibantu? Oke, sekali lagi. Bagaimana caranya? Mari kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 20-24. Saya baca ayat 20, teman-teman Bapak Ibu ayat 21. Tetapi kamu bukan demikian, bergantian. Kamu telah belajar mengenal Kristus bersama-sama. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pelajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang ada dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya gini teman-teman, waktu kamu jadi Kristen harus ada perubahan. Tanpa perubahan gak ada pengurapan. Nah, gimana maksudnya? Next. Oke, nah thank you. Next. Kira-kira begini ya jadinya. Ketika Anda terima Tuhan Yesus, hidupmu berubah. Bisa next lagi, yang sebelah sini, yang ini sudah keluar, yang sininya. Video terakhir dikeluarin. Maka ada 4 areamu, 4 area kita yang diubahkan Tuhan, teman-teman. Gitu ya. Stuck lagi? Dibantuin? Pertama secara roh. Roh itu membuat kita mengenal Tuhan dengan baik, teman-teman ya. Kenapa sekarang ada banyak orang yang isu mental health, lelah, capek begitu ya. Ini masih dibantu. Bisa ditolongin di next lagi supaya jelas nanti. Ada 4 kuadran saudara ya. Jadi kenapa sih banyak orang mengalami isu mental health, merasa capek, lelah, merasa aduh nggak sanggup belajar gitu ya. Di China ada seorang anak yang kerja keras, namanya selalu minta harus juara satu, dan dia kerja keras sampai kuliah di mana dia ikutin mamanya. Mau kuliah Universitas China terkenal, dia kuliah minta juara satu, IP-nya 4 sempurna. Setelah selesai lulus wisuda, dia tulis surat, mami, aku sudah ngikutin mami ya sampai aku S1. Nah sekarang aku yang buat keputusan bunuh diri. Sayang, bukan yang ini, bukan yang sebelumnya. Nah ini dulu. Nah Bapak Ibu perhatikan, waktu orang terima Tuhan Yesus 4 kuadran terjadi. Waktu engkau merasa sendiri, waktu engkau orang yang belum kenal Tuhan, gak kenal roh Allah, gak ngerti. Tapi waktu kita dalam Tuhan, roh kita dibawa kenal ke Tuhan Yesus. Dulu waktu SMA, saya bertobat terima Tuhan Yesus. Waktu terima Tuhan Yesus, mulai pelayanan, ngajar sekolah minggu, pemain musik, jadi WA. Saya doa dari jam 5:30 sampai jam 6 pagi. Tiap hari belajar taat doa. Satu kali Roh Kudus ngomong, nah ada yang kurang dalam diri kamu. Saya bilang, apa Tuhan? Ampuni ayah. Nah teman-teman, orang tua saya bercerai saat saya usia 4 tahun. Nah papa saya itu seorang guru agama seberang sebenarnya ya. Bapak saya bisa baca Alkitabnya dari kanan ke kiri, disebutnya khatam berkali-kali. Dan kemudian ternyata di sepeda waktu turun dari kendaraan, saya ditinggalkan oleh ayah saya dengan ibu saya. Artinya mereka bercerai, selesai lah, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi rupanya
itu membuat luka dalam diri saya karena ternyata saya nggak pernah dibela. Jadi kalau punya ayah itu kan enak ya, bisa dibela, bisa dikuatin, tapi nggak pernah gitu. Saya nggak pernah merasa sendiri. Dan rupanya kebencian itu terus turun karena perceraian orang tua saya. Dan waktu SMA belajar cinta Tuhan, Roh Kudus ngomong, ampuni ayahmu. Saya berhenti doa. Besoknya lagi Roh Kudus ngomong, ampuni ayahmu. Tuhan, saya nggak bisa. Hari berikutnya lagi, Tuhan, anak ampuni ayahmu. Tuhan suruh saya ngampuni yang lain tapi jangan ayah saya. Hari keempat Roh Kudus ngomong, nak ampuni ayahmu. Tuhan, sakitnya itu nggak cuma di sini, tapi di sini, di mana-mana sakit. Tapi hari ketujuh Roh Kudus ngomong, nah kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Saya kaget teman-teman. Akhirnya hari itu saya belajar ngomong, Tuhan saya ampuni. Ngomong apa? Nggak pernah ngomong apa. Tuhan saya mau ngomong Daddy, bapak saya namanya bukan Daddy, jadi Tuhan saya mau ngampuni Father, tapi nggak bisa bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi bingung ngomongnya. Akhirnya Tuhan aku pengen mengampuni ayah. Itu lepas, itu lega tiba-tiba. Di dalam diri saya tipanya ada batu yang keras di hatiku yang lepas kemudian. Plong kemudian. Wah saya sadar sekarang. Ternyata kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, hidupmu bermasalah. You bisa pintar tanpa pengurapan, berantakan hidup. Waktu dijamah oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja teman-teman. Wah langsung berubah. Sekarang saya percaya masa depan cerah Tuhan beri. Untung hari itu lepas. Kalau nggak bisa let it go, Frozen 5. Nah, itu film tapi teman-teman. Rupanya di antara kita tanpa Roh Kudus kita ngerti hidup kita diberantakan ternyata. Pikiran kita jauh daripada Tuhan, tapi begitu Roh Kudus bekerja, pikiranmu kebenaran, kalau bener nak. Kamu nggak bohong orang tuamu minta, nih ini ada kerkol ini butuh biaya, padahal itu bohong sebenarnya. Kamu nggak berani begitu. Bolos pun nggak berani. Saya SMA lah pertama kali dalam sejarah hidup saya nggak nyontek tuh SMA. Yes, berhasil. SMP puji Tuhan pinter nyontek. SMA saya janji waktu bertobat tidak akan nyontek dari kelas 1 sampai kelas 3 sama sekali pernah nyontek. Pernah sih dapat nilai jelek 4 geografi, tapi ya sudah belajar aja terima. SMA itu saya belajar kebenaran terjadi, emosimu jadi tenang, bukan buffer, tapi emosimu jadi bisa mengampuni orang dan mentalmu mental pejuang nanti. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di negara yang baru, berarti kan gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa, tapi muncul jadi orang hebat dipakai Tuhan luar biasa. Nah bagaimana supaya berhasil? Nah ternyata otak manusia teman-teman itu hebat. Next. Nah ini tadi gambar otak tadi teman-teman. Next, Chef. Salah lagi. Ya, manusia diciptakan dua otak ya, otak kiri sama otak kanan. Nah ini ya. Otak kiri itu short term, jadi mudah lupa. Otak kanan itu tidak mudah lupa, long term. Otak kiri itu analisa, matematika, berhitung, pilihan, logik itu di sini. Otak kanan, teman-teman, itu bicara emosi, bicara tentang gambar, gagasan, atau perasaan begitu ya. Makanya kalau kita disentuh sebelah kanan perasaannya, kalau baper, sampai selesai SMA masih kesel. Aku tuh kesel banget, waktu itu Yudi tinggalin aku di tempat masakan. Aku tuh sebelum banget, aku tuh pengen bunuh itu. Karena diputus gitu ya. Atau waktu kamu mau jalan-jalan lah sama teman-temanmu, papi nggak ngasih kamu pergi, kesel kamu tuh, masih gak ngerti si anak muda ya, anak muda. Kiri, otak kanan. Otak kiri itu berhitung, namanya IQ. Kamu dapat nilai bagus, matematika semua otak sebelah kiri. Tapi otak kanan namanya EQ, emotional quotient. Bersahabat, berteman, ngobrol, itu otak sebelah. Nah kadang-kadang teman-teman, kalau kamu pinter tok tanpa yang di sini, kamu licik nanti. Tapi kamu punya belas kasihan, empati tanpa pinter, kamu dimanfaatin orang. Makanya perlu tengah-tengah, namanya SQ, Singapore Airlines. Spiritual quotient yang membuat kamu pintar. Waktu kamu tidak pintar, kamu berdoa dikasih kepintaran. Waktu kamu nggak bisa murah hati, dijamah Tuhan kamu penuh dengan kasih. Itu yang beda.
Sehingga akhirnya 4 hal ini saya berdoa terjadi buat saudara dalam anointed intelligent. Next, waktu hidupmu dijamah oleh Tuhan teman-teman, diubahkan Bapak Ibu. Next, maka ada 4 area kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Pertama, area spiritual kita. Next, area di mana sadar waktu kamu dosa, kamu salah, kamu gak kerjain tugas sungguh-sungguh, kamu main-main, bohong, hati-hati. Ada Roh Kudus di sana. Yang berikutnya ada area namanya intelektual. Ini saya cerita kesaksian di kota Kediri teman-teman. Kamu mulai bisa memilih pasangan dengan baik. Nggak akhirnya nyanyi pergilah kasih, kejarlah selingkuhan. Kamu pilih pasangan juga bagus, pilih teman juga baik, pilih studi juga baik, bisa memilih. Moralnya punya integritas. Ya, iya, tidak. Bener tuh. Yang terakhir, mentalnya adaptasi, bisa berjuang di tempat manapun Tuhan tempatkan. Nah, saya ingin saksi yang terakhir ini teman-teman. Satu kali kami pelayan di kota Kediri, tiap Jumat malam diadakan doa, dan bagian minta bantuan doa bisa angkat tangan, dan seorang ibu angkat tangan. Ditanya sama teman saya, kembali teman saya bukan saya membantu dia. Minta bantuan apa Bu? Pak, anak saya kelas 1. Terus kenapa? Enggak pintar. Ya kita doakan. Tapi sudah nggak naik 4 kali Pak. Jadi kelas 1 nggak naik 4 kali sebenarnya. Waduh, teman saya doa, oke ya kita doa Tuhan, jamah anak itu dengan kecerdasan 10 kali lipat lebih dari orang lain. Minggu berikutnya lagi, ditanya lagi, Bapak Ibu yang perlu bantuan doa siapa? Angkat tangan. Ada yang sakit lah, ada tokonya lah, ada temannya lah, dan ibu angkat tangan. Ditanya, buat apa Bu? Anak saya Pak, masih belum pintar juga. Oh haleluya, terus saya doa lagi, Tuhan sama anak ibu, itu Tuhan. Minggu depan lagi hari Jumat, siapa yang perlu angkat tangan, yang perlu bantuan doa angkat tangan? Ada yang angkat tangan sebelah sini, Pak saya sakit, tangan saya bermasalah belakang, Pak bisnis saya Pak, dan ibu angkat tangan, teman saya mulai deg-degan. Jangan sampai dia bilang lagi anak, jangan sampai dia lagi dia. Apa Bu? Anak saya Pak belum pintar. Oh darah Yesus. 2 minggu didoakan gak pintar-pintar semuanya. Teman saya pendeta juga, aduh Tuhan saya kurang-kurang begitu ya. Oke kita doa dalam, amin. Minggu keempat, Jumat keempat, ada yang minta bantuan doa? Sebelah sini angkat tangan. Pak, anak saya kemarin tabrakan. Yang belakang lagi, Pak, istri saya lagi kacau nih. Pak, utang. Ibu itu di mana ibu tadi? Itu maksudnya udah deg-degan nih. Jangan sampai ibu angkat tangan. Jangan ibu angkat tangan. Ibu angkat tangan. Jangan anak. Pak, kenapa Bu? Anak saya aduh tuh. Jadi pendeta 1 bulan doa kayaknya kurang berkuasa doanya. Tidak akhirnya ibu angkat tangan. Jadi kita doa. Selesai kebaktian, doa. Ibu dipanggil, cumi hiri. Ibunya hiri cumi. Bu, anaknya belum pintar? Belum Pak. Jumat depan, ingat. Apa Pak? Jangan angkat tangan lagi. Jadi kata teman saya, iya masa tiap kali angkat tangan sama kan? Pendeta lama-lama mikir, apa doa saya kurang berkuasa begitu. Bu, Jumat depan jangan lupa, tapi gimana? Jangan angkat tangan pokoknya. Kalau angkat tangan betulnya boleh. Nah terus anak saya, nah sekarang gini, sekarang ibu tiap malam tumbang tangan sama anak, perkatakan dengan iman, kecerdasan, hikmat, pengetahuan turun bagi anak. Sesudah itu Jumat berikutnya teman saya tekan, ada yang perlu doa? Pak Hani angkat tangan, oh puji Tuhan, angkat tangan, ibu aduh angkat tangan lagi tuh ibu. Pak, dagangan saya, oh dagangan puji Tuhan, bukan anak sesuai. Ibu itu tiap malam berdagangan. Apa yang terjadi? Akhir setahun berikutnya juara 1. Wah. Dan orang mungkin mikir, ya udah 4 tahun hafal ujiannya. Tapi tahun kedua naik lagi juara 1. Sepanjang SD juara 1. SMP juara 1, SMA nggak ikut cermat saya juga nggak tahu jadi. Tapi saya tahu cuma SD sama SMP juara 1 terus. Hari ini punya kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan aku kok nggak ngerti ya, minta hikmat sama. Salah satu orang hebat yang pernah saya baca namanya Newton. Siapa depannya Newton ya? Isaac, ya betul, Isaac Newton. Itu kan orang yang salah satu orang pintar selain saya, itu dia.
Jadi kan kelihatan orang pintar itu kelihatan depannya teman-teman ya. Nah, Anda tahu nggak? Bukan cuma penemu tentang gaya gravitasi, tetapi Isaac Newton adalah orang yang cinta Tuhan. Dan dalam tulisan autobiografi mencatat begini, semakin aku mengenal Tuhan, semakin aku mengerti alam semesta. Semakin banyak waktu baca Alkitab, semakin mengerti nilai kehidupan. Semakin aku berdoa kepada Tuhan, semakin Tuhan bukakan pengetahuan buatku. Dan ini salah satu orang terpintar selain saya, masih cari Tuhan. Dan saya berdoa teman-teman tidak karena cara cermat membaca Alkitab, tapi kau sadar tanpa Tuhan kita kehilangan pengetahuan, tanpa pengurapan kita nggak dibuka. Jadi hari ini saya sangat rindu berdoa buat saudara orang-orang muda 5 tahun dari sekarang atau 7 tahun dari sekarang. Ada yang akan datang pada bapak guru yang lain, waktu ibu guru, Pak, Bu, waktu saya ikut cerdas cermat dulu saya dipulihkan, dan sekarang saya pemilik perusahaan jadi presiden direktur. Pak, saya sekarang diutus jadi diplomat ke Prancis. Berubah karena Tuhan sertai kamu dengan pengurapan dan kecerdasan. Biar Tuhan akan menolong setiap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami hari ini sehingga ada pengurapan dalam kecerdasan kami ya Bapa. Tidak hanya kami secara standar IQ, kami dihitung memiliki kecerdasan, kepintaran atau kejeniusan Tuhan, tapi tanpa penyertaan Tuhan semua sia-sia. Kami rindu diurapi Tuhan sehingga di negeri atau kota, kampung di mana kami tinggal, kami memahami hati Tuhan. Ada kelembutan dalam hati kami, kemurahan hati, ada ketabahan, ada kuasa Tuhan yang mengalir sehingga kami memperhatikan lingkungan kami jadi berkat di sana. Kami menjadi terang di sekolah kami menjadi terang di tempat kami bekerja, kami menjadi terang di rumah kami masing-masing ya Bapak. Kami membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami tinggal, seperti yang Tuhan katakan, dimanapun kami ditempatkan, maka damai sejahtera kota itu bergantung dengan hidup kami. Hari ini Tuhan buat setiap orang-orang muda hamba berdoa pengurapan yang baru turun atas kehidupan mereka. Tidak hanya mereka mengenal keinginan masa muda mereka, tidak hanya memanjangkan euforia orang-orang muda mereka ya Bapak, tapi hamba berdoa mereka akan mati-matian mencintai Tuhan, mati-matian mengasihi Tuhan, karena waktu di dalam Tuhan pengetahuan mereka bertumbuh, waktu di dalam Tuhan mereka melihat kesempatan-kesempatan baru, waktu di dalam Tuhan mereka melihat mujizat demi mujizat. Hari ini Tuhan urapi setiap kami. Kalau ada yang kami datang dengan masalah dengan orang tua kami, kalau kami datang dengan masalah kakak adik kami, kami datang dengan masalah keuangan kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan, dan semakin kami mencintai Tuhan, Tuhan semakin setia dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan berkati setiap teman-teman yang sudah datang hadir di tempat ini mendengar perkataan firman, dan mereka akan menjadi berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Setiap bapak ibu yang menjadi pengajar, menjadi trainer, yang mengcoaching setiap anak-anak ini, Tuhan hamba berdoa hati Tuhan, kecerdasan daripada Tuhan, kreativitas Tuhan turun atas kehidupan mereka sehingga dapat membimbing setiap anak-anak ini untuk mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan membawa panji Kristus dalam setiap kehidupan mereka. Bukan hati manusia, bukan keinginan daging, tapi keinginan Tuhan yang turun atas setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, dan seluruh rangkaian acara hari ini Tuhan berkati semua panitia, semua juri, semua peserta, dan bahkan setiap kami teman-teman yang hadir berikan support buat mereka. Tuhan yang memberkati persekutuan kami. Hamba menyerahkan hari ini setiap kami dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mau menjadi pelaku firman, mari bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara.